sih lebih prefer makan di tempat sepi ya, yang basically lebih safe. Apalagi kan ini lagi corona ya, tempat ramai serem. Kenapa? I don't care. Gue tuh gak suka ya gosipin orang kayak gitu. It's none of our business gitu loh. Ngapain sih? Sobat Refman pasti sering banget dengar obrolan barusan. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris ala-ala anak Jaksel gitu deh. Atau jangan-jangan Sobat Refman sendiri nih yang punya gaya bicara kayak gitu. Penguasaan bahasa asing memang sangat diperlukan untuk dapat bertahan di era global seperti sekarang. Bahkan, banyak perusahaan lokal yang menjadikan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebagai persyaratan penerimaan kerja. Tapi Sobat Refman, walaupun kebanyakan orang sedang fokus mengasah skill bahasa asingnya, jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena kecintaan pada Indonesia berarti juga cinta pada bahasa Indonesia. Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengadakan pemilihan Duta Bahasa Nasional 2020 pada bulan Oktober lalu. Dalam acara ini, sebanyak 68 peserta duta bahasa yang mewakili 33 provinsi di Indonesia berkompetisi untuk mendapatkan gelar sebagai Duta Bahasa Nasional tahun 2020. Setelah persaingan yang cukup ketat, terpilihlah Akbar dan Rima, perwakilan Duta Bahasa dari DKI Jakarta sebagai Duta Bahasa Nasional Terbaik 1 tahun 2020-2021. Untuk syaratnya sendiri, untuk seleksi pertama di tingkat provinsi, tentunya bagi saya sendiri ya, yang perlu untuk digarisbawahi adalah komitmen untuk berkontribusi. Sebelum kita menyiapkan semua perangkat administrasi, kemudian kemampuan dan lain sebagainya. Karena untuk menjadi duta bahasa sendiri ini sebenarnya cukup berbeda dengan konsep pageant atau yang berkaitan dengan duta-duta biasanya yang dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Karena kita yang diutamakan adalah kontribusi kita, apa yang kita berikan ke masyarakat kayak gitu. Dan di Duta Bahasa sendiri kita nanti akan diminta untuk bikin banyak program, bekerja sama dengan Kemdikbud, dengan Badan Bahasa kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman sendiri tidak siap-siap komitmen, tidak siap-siap tenaganya, nanti pasti akan capek di tengah-tengah kayak gitu. Sehingga menurut saya syarat yang paling utama adalah komitmen untuk berkontribusi. Kemudian kalau bicara tentang yang syarat administratif, tentunya nanti menyesuaikan ya di masing-masing provinsi kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalnya kita masuk ke semifinalis, kita akan diminta untuk membuat program kayak gitu yang namanya Krida Kebahasaan. Jadi kayak kita diminta untuk berkontribusi dulu sebelum kita dilantik menjadi duta bahasa. Kemudian kalau lolos lagi, kita baru akan ada di seleksi tahap final. Kayak gitu, di situ kita akan dikarantina selama kurang lebih 3 hari. Di situ kita akan dites kemampuan kebahasaannya. Jadi dari TOEFL, UKBI, kayak gitu, yang namanya duta bahasa kayak gitu ya Mbak. Namanya duta bahasa. Terus kemudian yang kedua adalah dari sisi psikologis kita akan dites juga. Kemudian akan ada presentasi Krida Kebahasaan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang keempat akan ada juga namanya interview atau wawancara kebahasaan. Dan juga penampilan minat bakat. Baik, sebenarnya visi dan misi secara garis besar untuk Duta Bahasa ini adalah sebagai representasi anak muda yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan sikap positif berbahasa. Yang kita tahu saat ini bahasa itu cenderung dianggap sepele dan diremehkan oleh banyak pihak, khususnya anak-anak milenial ya, para pemuda ini. Kenapa? Mungkin mereka berpikir bahwa setiap hari kita menggunakan bahasa, artinya kita tidak kita sudah cukup mampu untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan juga di berbagai aspek. Padahal kenyataannya berbahasa itu harus disikapi dengan positif. Dalam artian bahwa kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik itu adalah yang sesuai dengan konteks, dan yang benar itu adalah sesuai dengan kaidah. Kami bukanlah yang ahli, tapi kami memiliki semangat untuk mau menggunakan bahasa dengan baik, secara positif, berbahasa seperti itu, dan berkomitmen untuk mengajak semua pihak untuk turut meningkatkan sikap positif berbahasa.
Jadi ketika tadi Kak Rima udah menyebut-nyebut tentang sikap positif berbahasa, sebenarnya gimana sih untuk memiliki sikap positif berbahasa itu? Nah, itu kemudian terangkum dalam Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah utamakan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing, kayak gitu. Sehingga ketika kita pun menjadi duta bahasa, bukan berarti kita menjadi duta bahasa Indonesia saja, kayak gitu. Tetapi kita di sini berusaha untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa memiliki kemampuan berbahasa yang tidak hanya berbahasa Indonesia, itu juga baik dan menguntungkan, kayak gitu. Tentunya tugas yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini secara pribadi juga bisa mencerminkan sikap positif berbahasa, kayak gitu. Jadi dalam konteks individual kita tentunya memiliki semacam tanggung jawab untuk mempromosikan sikap positif berbahasa melalui beragam media pribadi yang kita miliki. Di tingkat provinsi sendiri kami melalui Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta, karena kebetulan kami mewakilinya DKI Jakarta, kayak gitu ya. Kami memiliki sejumlah program. Kalau misal mau disebutkan untuk tahun 2021 ini kami memiliki kayak setidaknya 5 program. Mulai dari kita yang sekarang yang sudah berjalan itu kita mengadakan seminar ataupun lokakarya, begitu lokakarya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa di masyarakat. Sedangkan untuk yang di tingkat nasional sendiri kami lebih berfokus untuk lebih berkoordinasi untuk kemudian gimana sih semangatnya di tingkat nasional untuk kemudian nanti diterapkan di masing-masing provinsi, seperti itu. Berbicara tentang sastra ya, tentunya sastra dan bahasa itu ada bedanya ya, walaupun mereka itu saling terkait gitu. Kalau sastra itu kan lebih berbau seni ya. Nah, di sini kalau sudah berbicara tentang seni itu pasti tersegmentasi orang-orangnya seperti itu. Kita banyak menemukan teman-teman kita sendiri atau bahkan kita sendiri itu yang lebih menyukai drama Korea. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya, karena di sisi lain drama tersebut memiliki nilai yang baik, artinya pesan moral yang baik yang bisa kita terima seperti itu. Namun di sisi lain kami juga akan mengangkat sastra-sastra yang ada di Indonesia dengan kemasan yang lebih menarik dan lebih kekinian tanpa mengubah nilai dari cerita tersebut. Nah, mungkin sahabat bahasa mungkin bisa berkunjung ke kanal podcast kami di Kanal Dengar. Nah, di sana kami mengemas cerita-cerita tersebut seperti cerita Bang Jali dari Jakarta, kemudian cerita Bung Hatta kecil. Kita boleh menikmati sastra luar negeri, tapi jangan sampai kita tidak mengetahui atau bahkan kita tidak peduli dengan sastra-sastra yang ada di Indonesia yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dan kita terapkan untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Saya ingin mengajak teman-teman revolusi mental untuk berangan-angan gitu. Bayangkan bahasa Indonesia bisa sekuat bahasa Korea. Dengan masyarakat Korea yang hanya jumlahnya adalah sekitar 5 juta, 6 jutaan, kemudian bahasa mereka ini justru menjadi bahasa yang sekarang tuh banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Kenapa sih kok bahasa kita tuh kalah dengan bahasa Korea untuk di tingkat internasional sendiri? Mari kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, kita yakin dan kita bangga dengan bahasa yang kita miliki. Mari kita gunakan bahasa Indonesia ini dengan semaksimal mungkin melalui beragam media yang ada, kayak gitu. Entah itu melalui media hiburan, melalui media berita, kayak gitu. Karena dari situ dengan adanya exposure itulah masyarakat internasional juga akan mengetahui bahasa kita. Gimana kalau kita tantang mereka untuk adu cepat menerjemahkan istilah asing ke bahasa Indonesia? Yang paling cepat jawab, dia yang menang. Siap-siap ya? Unggah. Paman. Beranda. Oh, beranda. Situs. Paman. Siapa yang benar ya? Situs atau laman? Sama aja. Artinya 2, berarti seri dong. Gawai. Alat elektronik. Jaringan. Daring. Pembicara. Aku dulu. Tapi
Tapi speaker kan pembicara juga. Maksudnya gimana? Speaker yang Maksudnya speakernya apa, Mbak? Mikrofon. Mikrofon. Baru mikrofon pelantang. Ya udah, Karima yang dapet. Oke. Swafoto. Aku dulu. Aku bingung nih. Apaan? Aku bingung nih. Bentar. Siniar. Aku dulu. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia merupakan salah satu tonggak penting dari konsep kebangsaan nasional, seperti yang terpatri dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, sekaligus menjadi identitas bangsa kita. Yuk sama-sama kita berusaha untuk menjadi duta bahasa di keseharian kita. Wujudkan persatuan bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Dengan memegang teguh 3 prinsip ini, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia bisa mengangkasa di dunia internasional. Ayo berubah untuk Indonesia yang lebih baik.